Tuhan masih memberkati saya, Tuhan masih memberi kesempatan saya untuk boleh bersaksi. Terima kasih juga Tuhan sudah semua mau mendengarkan kesaksian saya. Saya percaya, orang percaya adalah percaya kepada Injil. Percaya pada Tuhan itu adalah percaya pada Injil. Injil itu adalah sabda Allah, perkataan Allah. Makanya itu kita perlu sekali kita percaya. Kita harus menghormati Injil. Makanya itu di dalam Yohanes 5 ayat 23, hormati Bapak dan hormati anak. Artinya kalau kita menghormati Bapak, kita belum tentu menghormati anak. Tapi kalau kita menghormati anak, pasti menghormati Bapak. Karena anak diutus oleh Bapak. Jadi kita harus tahu sendiri. Jadi ada orang yang percaya pada Bapak, seperti Ismail, dia menghormati percaya dengan Bapak. Tapi ada sebagian tidak menghormati anak, mengubah hidupnya. Makanya kembali kepada Injil perlu dihormati, perlu dilakukan kepada kita. Apa yang kita beritakan kepada kita orang percaya adalah pertobatan. Kita harus perlu pertobatan. Kenapa? Menyambut kerajaan Allah kita perlu bertobat. Apa saya sudah bertobat? Kita kembali. Apa istri saya dan keluarga saya sudah bertobat? Ini pertanyaan bagi saya. Kita harus koreksi pada semua. Pertobatan itu apa yang dimaksud? Di dalam Yoel 2 ayat 12. Kalau kita percaya Tuhan dengan segenap hati, kita harus berpuasa. Bersih penuh hati dengan berpuasa. Artinya kalau kita cukup hanya cuma percaya aja tapi kita tidak puasa, apakah itu sudah sempurna di dalam kehidupan kita? Ini yang pertanyaan pada kita. Kita harus menentukan sendiri. Makanya itu di dalam Lukas 4 waktu Yesus sendiri dibaptis setelah itu dicobai iblis. Dia berpuasa 1 hari. Waktu dia lapar, dia bilang, ini batu sediakan menjadikan roti. Apa? Tuhan tidak sanggup roti menjadi batu. Sangat simpel, tapi dia kepala jati. Dia waktu puasa, dia tidak mengikuti. Maka iblis mencobai lagi, sembah aku. Isi dunia ini takut dia. Iblis itu sembahlah Yesus, janganlah menyembah. Makanya itu di dalam Lukas 5 ayat apa itu 9 ya, 33. Yesus berkata pada orang-orang Farisi dan orang Taurat, berkata pada Yesus, murid-murid orang Farisi berpuasa. Tapi kenapa muridmu tidak berpuasa? Yesus berkata, waktu Yesus diambil, kamu akan berpuasa. Inilah kesempatan saya membuka kita semua. Bakal ada pasca di kehidupan kita. Kita harus menghormati kita pasca. Kita harus ada puasa di dalam kita untuk menghormati Tuhan kita. Nanti kembali. Kalau kita ada puasa 40 hari, apa cukup ini aja? Kita ada puasa yang namanya 3 hari, yang namanya Easter. Waktu itu Yesus waktu hari Jumat mati dan salib. Dan itu 3 hari itu adalah paling paling penting. Nah, ya, disitulah di dalam atma puasa 3 hari ada kebangkitan di dalam kita aja kembali waktu Rasul Paulus waktu itu belum namanya Paulus, dia waktu namanya Saulus di Kisah Rasul 9. Ya, waktu dia membunuh murid-murid Tuhan, Tuhan sendiri berbicara dengan Saulus. Saulus, kenapa engkau membunuh aku? Siapa engkau? Akhirnya Saulus, dia dibikin buta. Ini Kisah Rasul 9 ayat 9. Yesus selama 3 hari dia buta. 3 hari nggak makan, nggak minum. Itulah Saulus. Akhirnya dia puasa di sana. Itu juga Yunus. Yunus kenapa dia lari? Itu adalah rencana Tuhan. Yunus diperintahkan ke Niniwe, tapi dia pilih lari ke Tasib. Apa itu bukan rencana Tuhan? Rencana Tuhan. Apa di Niniwe tidak ada Yunus? Hanya nabi-nabi di situ. Kenapa Yunus harus lari dari pagi? Akhirnya dia berpuasa 3 hari di dalam perut ikan.
Intinya 3 hari di dalam perodikan dia di dalam kuasa waktu dia memberitakan firman dengan itu di kota Niniwe. Kota Niniwe bertobat total. Bertobat total. Ya, dari raja sampai ini semua akhirnya Niniwe diselamatkan bukan karena nabi-nabi yang dulu. Nabi-nabi Yunus yang sudah berpuasa 3 hari di dalam perodikan. Nah, itu kembali Rasul Paulus di dalam Rasul 16 ayat 25 orang yang berpuasa di dalam obat waktu waktu Rasul Saulus sudah menjadi Paulus, dia waktu ditangkap oleh tentara Romawi, Paulus dengan Silas di penjara, dia ikat tangan kakinya yang sayang, mulutnya tidak diikat, tidak diplester, dia bisa berdoa dan memuji Tuhan. Dengan doa dan pujian ya Tuhan, malaikat Tuhan tadi dia lepaskan rantai pintu besi semua dibuka semua sama Tuhan. Akhirnya Paulus tidak lari, malam kepala penjara yang mau bunuh diri dia takut. Akhirnya sekeluarga kepala penjara sama Yesus Rasul Paulus dia menyelamatkan. Karena dengan keadaan saya, di waktu kita mengalami cobaan segala usaha kita atau penyakit kita, bisakah kita memuji Tuhan? Bisa kita mengucap syukur sama Tuhan? Di sinilah kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini Kristennya Kristen masih anak-anak, belum menjadi Kristen dewasa. Kalau anak-anak ya cuma carinya mujizat sama dengan permen. Carilah Tuhan. Ya, kalau cari Tuhan, cari hati Tuhan, pasti kamu tidak minta Tuhan akan nolong. Bukannya waktu Saulus dan Silas ditangkap, bukannya Tuhan selamatkan aku, tidak, dia hanya berdoa dan memuji Tuhan. Tiada malaikat kita memuji. Kita jangan menutup janji Tuhan, perintah Tuhan perhatikan. Makanya Tuhan saya kembali, saya boleh hidup pada hari ini. Kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, menghormati Tuhan pasca saya lakukan. Waktu kita bangun di kayu salib, hormati kita Tuhan. Waktu ulang tahun kita pestakan, waktu hari perkawinan kita pestakan, semuanya kita pestakan. Apakah kita kematian Tuhan itu kita remehkan? Kalau satu Jumat Agung itu lebih berat, jangan sampai Jumat Agung itu nggak ke gereja. Jumat Agung itu kematian menebus dosa-dosa kita. 3 hari itu penting, kebangkitan itu. Itulah kalau kita mau percaya Tuhan, mau bangkit bersama Dia, kita harus perlu 3 hari, 4 bulan kita hormati. Akan menghormati Tuhan dan satu menghormati perintah Tuhan, firman Tuhan itu. Saya percaya. Bahagia itu tidak ada. Bahagia itu pasti ada. Di dalam keluarga saya berbahagia, saya percaya di dalam Tuhan. Kuat menghadapi badai. Di dalam Tuhan pasti kita akan dilepas, diberikan kemenangan, kita lepas. Terima kasih. Tuhan memberkati.